Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik dalam YouTube, Instagram, Facebook, di TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Di minggu terakhir, Januari 2024 kita belajar ketaatan. Saya rindu saudara dan saya adalah orang-orang yang taat kepada firman Allah. Meskipun tidak ada yang mengawasimu dalam bekerja, engkau bekerja sungguh-sungguh. Meskipun tidak ada orang yang melihatmu, engkau benar-benar melakukan kejujuran kebenaran. Sehingga engkau pribadi yang taat tanpa diawasi. Dan saya berdoa, engkau juga bisa menemukan pasangan hidupmu, orang-orang yang setia. Sehingga engkau tidak perlu mengawasi dia kemanapun dia pergi. Kita belajar dari Filipi 2 ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-18. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Rasul Paulus di dalam perintisan jemaat Filipi, dan ketika dia mau meninggalkan jemaat Filipi, dia mengingatkan jemaat di Filipi untuk tetap taat meskipun Rasul Paulus tidak ada di Filipi. Dia tidak melihat jemaat itu lagi karena dia akan pergi meninggalkannya. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, tetap taat firman Tuhan. Tetap ikuti firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Jemaat Filipi itu juga jemaat yang tertekan. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak pencobaan. Orang-orang mau mengejar dia, menangkap, mengucilkan mereka. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, tetap taat. Tetap taat, tetap ikuti iman, tetap setia pada firman Tuhan. Saudara, malam ini Tuhan mau setiap saudara dan saya menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Saudara lihat bagaimana Yusuf, bagaimana dia taat di tengah-tengah godaan istri Potifar. Dia tidak mau melakukan dosa. Dia taat walaupun tidak ada yang melihat dia. Karena hanya istri Potifar dengan dia. Dia bisa aja meniduri istri Potifar. Karena tiap hari istri Potifar minta dia untuk ditiduri. Berbulan-bulan, begitu lama. Tapi Yusuf adalah orang yang taat pada firman Allah. Dia tidak mau melakukan dosa yang besar. Karena Potifar menyampaikan kepada Yusuf, semua boleh kau sentuh kecuali istriku. Maka dia pegang apa kata Potifar. Dia berkata kepada istri Potifar, semua tempat ini boleh kusentuh, boleh kurubah, kecuali engkau sebagai istri Potifar. Tidak sedikit anak-anak muda jatuh digoda oleh istri-istri. Jangan pikir nggak ada istri-istri yang menggoda suami orang. Bahkan ada gadis yang kadang-kadang menggoda suami orang. Tapi saya berdoa saudara adalah orang yang taat. Saudara,
yang pertama kita akan belajar wujud ketaatan. Taat meskipun tanpa pengawasan. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, kata Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatan. Apakah keselamatan itu diusahakan? Tidak, dikerjakan iya. Jadi saya diselamatkan, saudara diselamatkan oleh kasih karunia. Dalam kitab Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa kita menerima keselamatan oleh kasih karunia. Oleh anugerah Tuhan. Dengan kita menerima salib Tuhan Yesus. Kita menerima darah Tuhan Yesus di hati kita. Kita diselamatkan. Maka Alkitab berkata Roma 10 ayat 9 dan 10. Barang siapa yang percaya dalam hatinya Yesus adalah Tuhan dan bangkit pada hari yang ketiga, maka ia diselamatkan. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, diselamatkan. Sehingga saudara, percayalah kalau dalam hatimu sudah ada darah Yesus, engkau diselamatkan. Engkau sudah menerima hidup yang kekal. Sehingga kalau orang bertanya, kalau engkau meninggal dunia kemana pergi? Jangan takut menjawab, pasti ke sorga. Pak Pendeta, bukankah itu mendahului? Pak Pendeta, bukankah itu tugas Tuhan? Pak Pendeta, bukankah itu terlalu sombong? Karena aku gak tahu besok aku buat dosa, depan buat dosa. Sering pertanyaan itu datang kepada saya. Tapi saya mau katakan sama saudara, ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu, maka Yohanes 10 ayat 28 yang berkata, pasti diselamatkan. Buka bang, Yohanes 10 ayat 28, pasti diselamatkan. Maka setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, pasti diselamatkan. Bisa dibuka Yohanes 10 ayat 28? Yohanes 10 ayat 28. Sehingga setiap saudara adalah orang-orang yang percaya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka, sama-sama kita baca. Dan mereka, bilang sebelahnya, pasti tidak binasa. Pasti menerima hidup yang kekal. Kadang-kadang kan kalau kita bilang pasti ini kan seolah-olah kita sombong rohani ya. Sepertinya mendahului Tuhan. Tapi ini firman Tuhan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang berkata pasti tidak binasa. Pasti memperoleh hidup yang kekal. Sehingga saudara harus menerima firman Tuhan. 1 Yohanes 5, 11, 12, 13 jelas dikatakan. Barang siapa yang memperoleh anak, maksudnya Allah anak. Barang siapa yang memperoleh Allah anak, maka ia telah, ada kata telah. Ia telah menerima hidup yang kekal. Sehingga setiap di hatimu ada Tuhan Yesus, maka engkau telah menerima hidup yang kekal. Oleh karena itu, berapa banyak yang percaya? Telah percaya bahwa dia telah memiliki hidup kekal di sorga yang kekal. Coba lambaikan tangannya dengan kasih karunia, dengan rendah hati engkau mau berkata, engkau telah menerima hidup yang kekal. Amin. Nah, engkau telah menerima keselamatan. Betul? Sehingga saudara gak perlu takut apakah aku ke neraka atau ke sorga. Saudara sudah dengan iman dan percaya, saya menerima Tuhan Yesus di hatiku, mengaku dalam hatiku, percaya dalam hatiku, mengaku dengan mulut, maka aku diselamatkan. Nah pertanyaan, setelah diselamatkan, itulah maksud Rasul Paulus, kerjakan keselamatanmu. Jangan sudah kuterima keselamatan, tapi gak kukerjakan. Penting kita mengerjakan keselamatan. Betul, keselamatan oleh kasih karunia. Keselamatan oleh anugerah, bukan usaha manusia. Sehingga tidak boleh satu orang pun menyombongkan diri. Tidak boleh orang berkata karena aku baca Alkitab habis. Karena aku banyak doa, aku banyak ibadah, aku begini, aku ke sorga. No way. Perbuatan manusia tidak bisa membuat manusia ke sorga. Usaha manusia akan menggagalkan manusia ke sorga. Cukuplah percaya usaha Tuhan Yesus.
Cukuplah kita percaya dengan kematiannya di kayu salib. Itu jalan keselamatan. Maka tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Sehingga engkau percaya hanya Tuhan Yesus jalan keselamatan. Sehingga ketika ada pacaranmu dengan orang yang tidak seiman, jangan pernah jual iman. Hati-hati, karena itu adalah keselamatan. Nah, setelah engkau menerima Tuhan Yesus, saya menerima Tuhan Yesus, saya memperoleh keselamatan. Maka setelah saya memperoleh keselamatan, Rasul Paulus berkata, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Itu Filipi 2 ayat yang ke-12. Kerjakanlah keselamatan, buka bang, Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Bahkan dikatakan, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sehingga kita perlu melakukan ketaatan. Bukan karena apa kata orang. Bukan karena dilihat orang. Sehingga saudara yang bekerja di kantor, jangan bekerja karena dilihat atasan. Bekerjalah karena takut akan Tuhan. Maka dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23. Kerjakanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Sehingga saudara punya hati takut akan Tuhan. Dengan gentar akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan. Maksudnya hormati Tuhan lewat pekerjaan. Sehingga saudara gak perlu diawasi CCTV. Karena di mana-mana sekarang banyak CCTV. CCTV itu tugasnya adalah pengawasan. Kami pun bisa tahu siapa yang tidur dengar khotbah. Karena CCTV bisa di zoom. Kadang-kadang kurang kerjaan juga. Di zoom. Ada gunanya. Karena kadang-kala ada juga orang yang viral. Dengar, pernah lihat ya. Kolekte yang harusnya dia masukkan persembahan, justru dia mengambil persembahan. Itu viral pernah. Di CCTV, diawas-awasi. Saya berdoa, saudara tidak perlu diawasi bekerja. Apa perbedaan hewan dengan manusia bekerja? Lihat kerbau. Kerbau bekerja itu karena dipukul. Karena punishment. Karena disuruh. Karena dipaksa dia bekerja. Manusia tidak. Manusia bekerja karena dia sadar dia makhluk pekerja. Bahkan teman saya Korea berkata, 1 kali makan 4 jam kerja. 3 kali makan 12 jam kerja. Maka di Korea rata-rata 12 jam kerja. Di Jepang di atas 12, 14 jam. Di Indonesia, jawab sendiri. Beberapa di antaramu mungkin 4 kali makan. Maka engkau harus kerja minimal 16 jam. Tapi ada orang bekerja 8 jam. Tapi 8 jam itu pun datangnya sudah terlambat. Ada hanya pinjer saja. Habis itu lari. Mau pulang pinjer lagi. Itu tidak takut akan Tuhan. Saudara, dimanapun saudara bekerja, biarlah saudara bekerja karena sadar bahwa saudara adalah makhluk pekerja. Katakan, saya makhluk pekerja. Bilang, saya suka bekerja. Amin. Pilihlah orang yang suka bekerja. Demikian juga kalau engkau memilih seorang cowok atau memilih seorang anak gadis yang mau calon istrimu. Pilihlah yang setia. Amsal 20 ayat 6. Sehingga engkau tidak perlu membayar CCTV. Yang ketawa itu pelepasan. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Yang belum punya jodoh katakan, saya. Siapakah yang menemukan orang setia? Saya. Bagi suaminya yang sudah punya istri, punya suami, jangan ucapkan lagi,
terima aja dia. Tapi dia gak setia, jalankan. Tapi aku udah bawa belur, resiko pilihanmu. Berani memilih, berani terima resiko. Ingat anak-anakku, anak gadis, anak muda. Berani memilih atau berani mencinta, berani terima resiko. Makanya sebelum engkau pilih dia jadi pasangan seumur hidupmu. Karena pernikahan Kristen sekali seumur hidup. Be careful my children, hati-hati. Jangan tertipu dengan ketampanan, kegantengannya. Tidak akan membuat engkau bahagia. Tapi engkau akan bahagia dengan dia yang setia. Yang takut akan Tuhan. Saya berdoa semua saudara menemukan orang-orang yang setia. Haleluya, amin. Oh, masa depanmu akan bahagia. Akan bahagia. Sebaliknya kalau engkau menemukan pasangan yang tidak setia. Saya sudah kok bahkan berkali-kali. Kalau engkau pacaran aja sudah dia hianati, putuskan. Maafkan tapi stop. Maafkan jangan bersambung. Karena karakter tidak diubah karena pernikahan. Pernikahan justru menghancurkan banyak karakter orang. Ada beberapa orang, minim, setelah menikah dia berubah. Ada, aku akui. Sedikit. Mungkin dari 10, 1. 9 lagi lebih rusak. Jadi jangan pernah berpikir, nanti ku nikahi dia, Tuhan akan buat dia berubah. Iya, dia makin rusak. Berubah rusak. Karena pernikahan itu lebih rumit masalahnya. Lebih berat tantangan hidupnya. Sehingga engkau perlu menemukan cowok setia ketika pacaran. Sekarang ini bukan hanya cowok yang tidak setia. Cewek juga banyak tidak setia. Bermain segitiga. Ada lagi bermain segi 5. Saya sudah bingung bermain segi 5. Sekali 5 dimainkannya jaringan. Yang sana lain nomor WA-nya, yang sana lain nomor WA-nya. Begitu mengerikan hidup dia. Kalau engkau menemukan pasangan yang tidak setia. Atau mungkin suamimu berkhianat, istrimu berkhianat. Saya punya pasien segudang sekarang masalah ini. Lewat TikTok saya yang viral. Ada banyak mereka akhirnya begitu capek mental. Capek mental. Sehingga mereka mengalami tekanan batin. Mengalami tekanan jiwa. Dan bahkan berakibat bisa gila. Bisa berakibat bunuh diri. Karena tertekan mental mereka. Saya berdoa. Carilah cowok yang gak perlu diawasi. Berat loh biaya pengawasan. Berat. Kalau sempat kau harus menyuruh seseorang. Katakanlah si Daniel. Tolong awasi dulu si boy. Karena si boy itu yang cowokmu. Kayak ada cewek yang kulit mendekati dia di kampus. Kan kau Daniel sekampus sama dia. Tapi kan kami beda fakultas, beda masuknya. Jadi kami kadang-kadang gak sama, gak apa-apa. Ya kayak mana ongkosku, ku bayarin. Ya kalau dia nanti siang-siang baru kelihatan, ya yang makan siang ku bayar. Jadi untuk CCTV pengawasan banyak biaya. Betapa berduka citanya hidup. Carilah cowok yang takut akan Tuhan. Ingatlah Amsal 31 ayat 30. Kecantikan adalah kebohongan, kemolekan adalah sia-sia. Carilah wanita takut akan Tuhan. Kegantengan adalah kebohongan, ketampanan adalah kesia-siaan. Carilah cowok takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia takut berbuat dosa. Dia takut menyelingkuhimu. Dia takut mengkhianatimu. Ciri-ciri orang yang setia, selama pacaran tidak pernah bohong samamu. Satu kata pun gak pernah bohong. Bahkan ketika engkau bertanya sama dia, kok lama kali ya abang, belum tiba-tiba. Dia akan tepat menjawab dengan berkata, maaf deh aku ketiduran. Sorry. Paling pun kau marah sebentar. Daripada kau jumpa cowok, abang kok lama kali? Iya deh, udah dekat. Dekat mana? Bak mandi, tiang listrik, dekat tukang pangsit, dekat apa? Itu ciri pembohong itu. Kalau ada yang bilang-bilang seperti itu, udah dekat. Bang, kata pendeta Suheri Gultom itu ciri pembohong. Gak usah dekat-dekat, dekat apa bang? Dekat mama, ya. Dengar, kalau dia sudah bohong-bohong, itu cikal bakal berkhianat. Orang yang berkhianat, ciri-cirinya itu pembohong. Saya berdoa, temukanlah pasangan hidupmu. Karena itu sekali seumur hidupmu.
agak lambat gak apa-apa. Tapi engkau hati-hati. Hati-hati engkau membuka bungkus kado. Jangan kau lihat hanya luarnya. Outer man, jangan. Lihat inner man. Outer man-nya kau lihat, wah bagus bungkus kado. Jangan-jangan isinya telur busuk. Saya pernah ulang tahun SMP. Saya dikasih 2 telur dibungkus bagus. Tapi saya mau katakan bungkusnya menarik. Tapi kulihat 2 telur. It's okay, gak ada masalah dengan hadiah itu. Cuma saya hanya lucu aja. Tapi saya mau katakan sama saudara, belajarlah jadi pribadi yang gak perlu diawasi. Katakan, saya tidak perlu diawasi. Katakan sama-sama, saya tidak perlu diawasi. 1, 2 ya. Karena saya takut akan Tuhan. Bilang sebelahnya, kau tidak perlu diawasi. Amin. Handphonemu ini pun gak perlu orang harus mengawasimu. Kasihan lu, kadang-kadang ada orang suami istri, HP suaminya, WA-nya disadap. HP cowoknya, HP ceweknya juga disadap. Mereka saling sadap. Capek. 1 WA aja aku udah capek mengontrolnya, apalagi lah 2 WA. Tapi itu ada yang main sadap-sadap loh. Kalau udah begitu pernikahan dangerous. Hancur pernikahan seperti itu. Kenapa nggak ada trust? Trust issue menjadi persoalan pernikahan. Trust issue menjadi persoalan di dalam pacaran. Makanya hati-hati. Bagi engkau yang sudah punya pacar, deklarasikan sama dia dan katakan sama dia. Saya janji, 1 kata pun tidak bohong. Kalau dia bilang, engkau mau nggak? Yes, aku mau. Risikonya kalau bohong apa? Putus. Sehingga engkau berani memulai kejujuran di awal. Pacaran kudus, engkau pernikahan kudus. Pacaranmu penuh bohong, penuh drama, pernikahanmu lebih parah dari drama Korea. Engkau akan berurai air mata, menangis sepanjang pernikahan. Sedih. Menikah itu pilihanmu. Tuhan yang menyuruh engkau memilih dengan siapa engkau menikah. Matius 5 ayat 37. Ketemuilah orang yang berkata, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman ini mengingatkan saya dan mengingatkan kita semua. Jika iya, katakan iya. Katakan, jika iya, aku katakan iya. Yang di atas juga katakan, jika iya, aku katakan iya. Jika tidak, aku katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi temukanlah orang yang mau berkata ya, ya, tidak, tidak. Kalau engkau punya cowok, kau bertanya, aku tanya samamu bang, betulkah hanya aku di hatimu wanita yang akan kau jadikan pasangan serius? Atau ada yang lain? Kalau memang dia bilang iya, dia harus berkata iya. Tapi kalau dia berkata tergantung nanti, putus. Kalau dia bilang gugup aja menjawabnya, putus langsung bilang gitu. Serius. Kalau ada cowok jawabnya putus bang, selesai. Nggak usah jawab lagi bang. Putus, selesai. Sampai kau jumpa cowok yang gak gentleman. Jangan pula nanti kau jumpa seperti si Abraham. Abraham juga begitu, Ishak juga begitu kayak Ribka. Gak berani mengakui istrinya. Karena cantik-cantiknya istri mereka. Ribka cantik, Sarah cantik. Takut mereka. Sehingga sempat mereka membohongi. Untung Tuhan Maha Kasih. Abraham gak sempurna. Ishak gak sempurna. Kasih karunia Tuhan. Mereka takut loh. Takut mati. Takut mereka, istri mereka itu nanti penyebab mereka jadi mati. Sehingga mereka berbohong. Itu gak teladan yang baik. Dalam hal itu Abraham, Ishak tidak menjadi teladan yang baik. Dia punya kekurangan. Dia punya kelebihan. Percaya kepada Tuhan. Tapi satu sisi dia punya kekurangan. Sehingga kau perlu jumpa cowok yang berani gentleman berkata, memang ini calon saya. Di gereja ini tidak ada namanya pacaran coba-coba. Di gereja Tuhan ini yang ada adalah
berpacaran, serius menuju pernikahan. Jadi ketika kalau kau berani di gereja dibawa pacarmu, itu bagi saya itu calon suamimu. Itu calon istrimu. Sehingga saudara perlu punya prinsip dalam hal ini. Kalau sempatlah kau anak gadis dibawa seorang cowok pergi ke pesta. Di situ namburunya, inang mudanya, tantenya. Baru tantenya bertanya, udah jelasnya kalian dua jalan. Dan jelasnya kalian sudah mengatakan sama-sama I love you. Sarangeo, udah segala macam cinta kalian ucapkan. Kadang-kadang udah kelewat pun kalian. Mama, papi. Oh Tuhan Yesus, masih pacaran aja udah mama, papi. Kurasa nanti setelah menikah bodat. Nah betul nggak? Karena selalu boros. Makanya saya bilang kalau pacaran wajar-wajar aja. Jangan langsung bilang sayang. Sayur kali saudara. Oh usah terlalu boros. Nanti setelah diberkati baru lakukan itu. Bayangkan udah jelas-jelas kalian berdua jalan ke pesta itu. Kemudian tantenya nanya sama si laki-laki. Hey Frans, ini siapa? Kawan, putus. Serius saya bilang, putus. Kawan Tan, untung gak dibilang tercecer tadi Tan. Jadi kasihan Tan. Jangan teruskan. Kau cari cowok yang bertanggung jawab. Yang menghargai perasaan. Yang sangat respon dengan perasaan. Karena kau ingin diakui. Engkau ingin kejelasan. Kalau dia itu Frans yang tanggung jawab ketika tanya, Frans siapa ini? Ya Tan, inilah calon saya. Ya, kalau dia memang sudah harus berani menunjukkan. Kalau tidak jangan tunjukkan dulu. Rondokkan dulu di bawah kuali. Artinya berani. Ketika engkau berani berkatakan dia adalah seorang yang kau cintai dan serius. Masalah tantangan di depan ya itu biasa. Namanya percintaan. Pasti akan ada tantangan. Saya berdoa saudara adalah orang yang mau berkata ya adalah ya. Tidak adalah tidak. Selebihnya berasal dari si iblis. Jangan suka ada kebohongan di hatimu. Mazmur 37 dikatakan orang yang jujur, orang yang suka damai akan ada masa depan. Carilah cowok yang jujur, carilah cewek yang jujur. Yang kalau engkau berteman WA-nya tidak ada bohong-bohong. Berani dibaca oleh engkau. Apalagi kalian sudah jalan pacaran. WA berani dibaca. Jangan pas kalian lagi sedang dating, lagi makan-makan di satu tempat berdua. Ada telepon, dia langsung, entar adik, halo. Baru dia bilang, sebentar lagi boy, padahal ini si Sri. Dia bilang si boy. Dia ganti profilnya. Profil si boy pakai kacamata Ray-Ban. Padahal itu Sri Wahyuni. Iya. Bayangkanlah capeknya kau ditipunya ya Tuhan. Tapi kau juga lah yang bodoh ya ditipui kau gak sadar-sadar. Selama-lamanya kau ditipunya kalau engkau sudah memasuki pernikahan. Engkau akan sangat menderita kalau engkau jumpa penipu. Walaupun kau lihat orang itu mungkin mukanya gak jelas atau tidak ada yang terlalu bagus outer man-nya. Kalau inner man-nya bagus, outernya akan menyusul. Yang kedua, taat dengan bersandar pada kekuatan Tuhan. Untuk mengerjakan ketaatan itu perlu minta kekuatan dari Tuhan. Karena Allah lah, Filipi 2:13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi yang membuat saya mau menjadi pendeta, yang membuat saya menjadi hamba Tuhan, bukan saya, tapi Tuhan. Tahun 88 saya masuk ke kedokteran, itu mengalahkan 3.000 orang, kursi 100 orang. Di antara 100 itu saya satu. Saya begitu berjuang masuk ke kedokteran, tujuannya benar-benar jadi dokter. Paling tidak struktural, mungkin menjadi direktur, atau mungkin jadi spesialis.
Secara pribadi itulah keinginan saya. Tapi saya tahu Allah yang mengerjakan di hatiku untuk jadi pendeta. Sehingga saya sekolah teologi 2 kali. Kenapa? Allah yang mengerjakan di hati kita untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Bahkan saya bisa katakan, saudara sekarang duduk di gereja Tuhan. Tuhan yang membawamu engkau ke gereja. Tuhan yang menaruh di hatimu rindu ke rumah Tuhan. Mungkin diantaramu ada goda-godaan, alah nggak usahlah kita ke gereja, sekali ini absen lah. Ayolah kita langsung pergi ke mall, kita langsung pergi jalan. Tapi di hatimu ada suatu suara, ke gereja. Cari Tuhan. Menyembah Tuhan. Di hatimu itu Tuhan bicara. Bahkan Alkitab berkata, setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu Roh Allah yang bekerja. Nggak ada satu mulut pun yang sanggup mengaku Yesus Tuhan tanpa Roh Kudus. Kalau di hatimu sanggup mengaku Yesus adalah Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Maka menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak diampuni. Apa menghujat Roh Kudus? Tidak lagi sanggup lidahnya mengaku Yesus Tuhan. Tidak lagi percaya Yesus adalah Tuhan. Itu menghujat Roh Kudus dan tidak pernah diampuni Tuhan. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Jadi apapun dosamu, selagi masih engkau percaya Yesus Tuhan, engkau belum termasuk dosa menghujat Roh Kudus. Semua dosamu bisa diampuni. Semua bisa dosamu disucikan. Hanya satu dosa yang gak diampuni Tuhan. Menghujat Roh Kudus. Yaitu menolak Yesus sebagai Tuhan. Tidak lagi percaya kepada Tuhan sebagai juru selamatnya. Saya berdoa setiap saudara. Di hatimu Tuhan bisa bekerja. Makanya yang bisa membuat orang bertobat. Yang bisa membuat orang berubah itu bukan usaha manusia. Tuhan. Tuhan yang sanggup mengubah pasangan suamimu. Seorang ibu semalam meminta pencerahan kepada saya. Saya sudah berdoa, saya sudah nasihati anak saya supaya bertobat. Apa yang saya lakukan supaya dia bertobat, supaya dia berubah. Seorang istri lagi menangis-nangis sama saya, baik dia dari Maluku Utara, berapa hari yang lalu dari Flores, dari Papua. Saya pikir udah banyak provinsi yang menghubungi saya. Karena mereka menangis meminta pasangan mereka berubah. Saya katakan, engkau tidak bisa mengubah manusia. Saya tidak bisa mengubah istri saya. Saya tidak bisa mengubah anak saya. Engkau tidak bisa mengubah mertuamu. Engkau tidak bisa mengubah iparmu. Engkau tidak bisa mengubah pasanganmu. Engkau tidak bisa mengubah anak-anakmu. Engkau tidak bisa mengubah orang lain. Manusia tidak bisa mengubah manusia. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia. Sehingga yang kita lakukan adalah aku yang perlu berubah. Maka saya mengajak berhentilah menuntut orang berubah. Tetapi mulai malam ini berkata, aku yang perlu diubahkan. Sama-sama katakan, aku yang perlu diubahkan. Sama-sama katakan, lewat perubahan hidupku, keluargaku diselamatkan. Lewat perubahan hidupku, banyak orang diselamatkan. Sehingga 2 Korintus 3:3 berkata, tergenapi, engkau adalah suratan Kristus yang terbuka. Sehingga orang melihat hidupmu, orang melihat Kristus. Perubahan hidupmu akan mengubah pasangan. Sehingga saya bilang sama orang-orang yang di TikTok saya, yang begitu banyak minta doa sama saya bilang, Bu, mintalah sama Tuhan supaya ibu diubahkan Tuhan. Karena 1 Petrus 3 ayat 1 berkata, hai istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan. Lewat perubahan hidupmu, lewat perbuatanmu, pasanganmu akan bertobat. Mertuamu akan bertobat. Orang lain akan bertobat. Kenapa banyak bertengkar suami istri? Karena dua-duanya egois. Karena dua-duanya sombong. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan awal pertengkaran. Yakobus 4 ayat 1 sampai 6. Kesombonganlah hawa nafsumu, keinginanmu merasa benar. Itu yang membuat bertengkar. Ingat, anak Tuhan Yesus tidak boleh bertengkar. Matius 5 ayat 9. Anak Tuhan Yesus pembawa damai. Dimanapun engkau berada, engkau pembawa damai. Kenapa ada pertengkaran? Karena ada kesombongan di hatimu. Pastikan kesombongan hilang di hatimu. Saya sudah alami dalam pernikahan saya.
Kesombongan saya, kesombongan istri saya membuat kami beradu kebenaran. Berantem. Dan saya sudah melihat banyak pernikahan hancur-hancuran, berantem. Bukan hanya tiap minggu, tiap hari ada pasangan yang berantem. Karena dua-duanya angku dan sombong. Kalau satu aja rendah hati, rumah tangga itu jauh lebih baik. Karena jelas Amsal 13 ayat 10, keangkuhan awal pertengkaran. Ingat, kalau saudara anak Tuhan Yesus, engkau tidak mau bertengkar. Katakan, saya tidak mau bertengkar. Bilang sebelahnya, jadilah pembawa damai. Amin. Sehingga setiap saudara adalah orang-orang yang mengerjakan keselamatan lewat cara pembawa damai. Sekali lagi, seluruh kemauan yang di hatimu itu berasal dari Allah. Sesuatu yang baik, yang memuliakan Tuhan, bukan yang jahat. Yang jahat berasal dari iblis. Saudara, yang ketiga adalah bagaimana kita taat tanpa persungut-sungutan dan bantahan. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saya rindu hari ini, di 2024, di minggu terakhir Januari, deklarasikan dengan iman. Lewati 366 hari. Sudah lewat kita dari tanggal 1, beberapa hari. Masih ada beberapa bulan lagi. Pastikan dalam mulutmu tidak ada mengeluh sedikit pun. 1 Korintus 10 dikatakan, 5 dosa Israel yang besar-besar. 5 dosa Israel yang terbesar. Salah satu itu bersungut-sungut. Sehingga mereka mati di padang pasir. Mereka dibinasakan. Karena bersungut-sungut artinya tidak percaya Tuhan mengubah hidup dia. Bersungut-sungut mengundang roh kematian. Seberat apa masalahmu? Seberat apa tantangan? Genapi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang diinginkan Kristus. Doa yang paling sempurna, bersyukur. Mungkin doamu tidak terlalu panjang, doamu tidak terlalu banyak, tetapi di hatimu yang ada ucapan syukur. Sakit pun bisa bersyukur. Kekurangan uang pun bisa bersyukur. Dalam masalah bisa bersyukur. Kalau saudara bersyukur itu mendatangkan kuasa Tuhan. Haramkan di hatimu bersungut-sungut. Pak, tapi berat kuhadapi. Hadapi dengan bersyukur. Kalau saudara menghadapi dengan bersyukur, saya percaya saudara lebih kuat. Lihatlah kalau engkau menyapu atau menyuci piring. Dengan bersungut-sungut terasa lebih berat sapu itu. Sebenarnya sapunya gak berat. Tapi hatimu yang berat. Kalau hatimu gembira, maka yang kau kerjakan itu pun jadi enteng. Sebenarnya tidak ada yang berat. Hati kita yang sering berat. Kalau hatimu gembira, engkau akan merasa lebih mudah, lebih ringan. Bagaimana caranya gembira? Bersyukur. Contoh teladan Paulus dengan Silas di penjara. Dipasung loh. Dipasung kaki mereka berdua. Tapi tengah malam mereka mengangkat pujian. Mereka mengangkat penyembahan. Dan Allah melawat mereka. Sehingga Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi. Dari dalam penjara saya bersuka cita dalam Tuhan. Dan aku berdoa kalian pun di luar penjara. Yang tidak kulihat. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan abadi. Damai dari Tuhan abadi. Orang dunia merasa sukacita, happy, damai setelah selesai masalahnya. Anak Tuhan Yesus tidak. Dia akan merasakan bisa damai di tengah badai. Lihat Tuhan Yesus di tengah-tengah gelombang ombak. Di kapal itu, murid-muridnya ketakutan, Yesus masih bisa tidur. Tidur di situ bukan berarti cuek. Karena dia percaya. Saya mengajak sama saudara, di tengah persoalanmu yang berat. Di tengah tantangan hidupmu yang berat. Ingatlah, ada sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17 dikatakan, kerajaan Allah bukan soal kebenaran, bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Sukacita oleh Roh Kudus. Maksudnya walaupun engkau tertindas oleh masalah. Walaupun persoalanmu bertubi-tubi. Keadaan di depan tidak terlalu baik. Tapi sukacitamu tidak hilang.
Sukacitamu bukan karena uang. Sukacitamu bukan karena pencapaian. Tapi sukacitamu berasal dari Tuhan Yesus. Kalau sukacita kita berasal dari Tuhan Yesus, maka sukacita kita akan abadi. Saya berdoa, tetaplah engkau bersukacita senantiasa. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Buanglah sungut-sungut. Tanamkan di hatimu, tidak ada sungut-sungut. Tidak ada menuntut, tidak ada menyalahkan. Bersyukurlah dalam kesesakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.